Shalom semuanya, selamat sore, shalom. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk kembali beribadah. Walaupun kita hanya live streaming, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Mari kita mau mulai ibadah kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan keagungan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Bapa. Kami boleh Tuhan datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala sembah kami untuk Engkau Bapa. Tuhan, Engkau yang pimpin acara kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu saja Yesus. Terima kasih. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Pencipta hidupku, yes Lord. Kau memelihara jiwa kami Yesus. Kau layak terima segala pujian. Kami mau naikkan syukur kami Yesus. Hanya Kau pemilik hidupku. Terima segala pujian,
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kau Allah kami yang mulia, Kau yang selalu kudus Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari kita mau pujikan lebih lagi, katakan segala pujian. Pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah, yes Tuhan, dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Yesus, kami mau sembah Kau. Segala pujian dan hormat hanya untuk-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus, Kau pencipta hidup kami. Kaulah yang awal, Kaulah yang akhir. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Oh Yesus, Kaulah Immanuel kami. Yes, benar Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Yesus, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu dari tempat kami. Kami mau sembah Engkau pada sore hari ini Tuhan. Karena Engkau pemilik hidup kami Yesus. Kau yang layak terima pujian Yesus. Haleluya, 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 haleluya Bapa. Kami mau terima segala pujian hanya bagi-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau buka hati kami Yesus. Kami mau terima lawatan-Mu Yesus. Kau yang bekerja Yesus, Kau yang mencurahkan setiap Roh Kudus-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Kami mau tetap berpegang teguh Tuhan. Iman kami kuat Tuhan, iman kami tak akan goyah Yesus. Kami mau terus bersandar Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Kami mau terima jamahan-Mu Yesus. Kami mau berserah penuh Bapa. Tidak ada satu kuasa yang mau mengganggu kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Yesus, untuk terima lawatan-Mu, untuk terima jamahan-Mu Bapa.
buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari kita buka hati. Ku buka hati, yes, untuk jamahan. Kami mau buka hati kami, Yesus. Kami mau berserah penuh, Tuhan. Kau yang ambil alih seluruh hidup kami, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami, yes Lord, di altar-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan termulia buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu ada untuk setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau siap meninggikan nama-Mu, kami siap untuk bersuka cita Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, tapi kita mau tetap memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
teman-teman yang di rumah, yang ada di sini. Amin. Kita mau kobarkan semangat kita, amin. Amin. Kita mau nyalakan api Tuhan. Haleluya. Kami mau lepaskan jiwa kami Tuhan. Kami mau hembaskan kuasa maut Yesus. Karena kami sudah merdeka Tuhan. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Dan katakan terhembus.
Mari dimanapun kau berada, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga, yang terlebih mata dan juga hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sekali lagi lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita. Dengan hati kita bekerjalah ya Roh
Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Yesus Engkau berkuasa atas kami, kaulah namamu saja yang dimasyurkan. Aku bersyukur Yesus, Yesus Engkau berkuasa atas kami, berkatalah atas pujian Yesus. Kaulah yang kami perlukan Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Engkau yang berkuasa, bekerjalah atas kami Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Dan kami mau sambut Tuhan renungan ini Tuhan dengan hati yang terbuka Tuhan, dengan pikiran yang terbuka Tuhan untuk menerima Tuhan kebenaran yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa Raja di atas segala raja Tuhan. Sehingga setiap apapun yang hamba-Mu katakan Tuhan, itu semuanya Tuhan karena firman-Mu Tuhan yang bekerja atas kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan ambil alih Tuhan semua rencana-Mu Tuhan, acara ini Tuhan hanya milik-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan akan Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, firman ini Tuhan dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Shalom buat teman-teman semua yang ada di manapun kalian sedang berada, entah itu di rumah, di kosan, atau di dalam perjalanan, atau dimanapun kalian sedang berada. Aku bersuka cita sekali bisa menyambut kalian dan sangat bersuka cita punya kesempatan untuk memberikan sedikit renungan firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan saya sendiri. Hari ini, perkenalkan nama saya Ivi dulu. Dan hari ini aku mau membahas tentang kelemah lembutan, dan judul renungan hari ini, aku lemah lembut yang seperti tanah liat, atau aku si pendendam yang seperti batu. Jadi teman-teman, aku hari ini dapat satu tema yang sangat luar biasa dari buah-buah roh, dan hari ini adalah buah-buah roh yang hampir selesai, yaitu tentang kelemah lembutan. Dan semua teman-teman tahu kelemah lembutan itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang lemah, tapi justru kelemah lembutan itu punya kekuatan sendiri, di mana setiap orang yang lemah lembut adalah orang-orang yang sanggup, yang bisa, yang punya kelebihan untuk mengontrol dirinya sendiri, untuk tetap bersikap, bertindak, berpikir dan berucap, untuk tetap melakukan semuanya itu dengan positif, dengan benar, dengan baik, dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan.
Oke, buat teman-teman semuanya mungkin kelemah lembutan buat aku sendiri sebenarnya ini agak susah. Karena jujur setelah 24 tahun aku hidup di dalam dunia ini, aku masih sangat pemarah. Dan aku ini masih sangat untuk menang sendiri, nggak mau ngalah, nggak mau lemah lembut, susah banget. Tapi aku tetap percaya Tuhan sedang bekerja di dalamku. Mungkin nggak semua hal aku marah, tapi kebanyakan. Tapi firman ini semuanya itu untuk aku sendiri dan juga untuk teman-teman. Jadi kita semua bisa belajar tentang kelemah lembutan. Sedikit cerita sebenarnya hari ini aku punya banyak proses hidup di dalam Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Salah satunya adalah ketika aku punya pacar yang sekarang. Jadi pacarku sekarang ini sebenarnya orangnya agak pemarah. Pemarahnya dalam hal apa? Dia itu anaknya disiplin banget. Dia disiplin, dia nggak suka melebihi batas orang normal. Maksudnya setiap orang tua punya standar menuntut anak-anaknya untuk tetap patuh, untuk taat, untuk setia dan lain-lain. Nah, pacarku ini anaknya agak pemarah karena aku anaknya bandel. Nah, dia sering kali tuh marahin aku karena aku bandel. Tapi aku tetap bersyukur, aku digesek sama dia, aku dipertemukan sama dia, sama Tuhan. Ya meskipun aku nggak tahu dia jadi calon suamiku atau enggak, aku nggak pernah tahu. Tapi ya tetap dijalanin aja, proses Tuhan itu luar biasa buat aku. Dan hari ini banyak, pekerjaanku diambil, semua hal diambil. Dan aku tetap bersyukur. Satu kali Tuhan ambil semua pekerjaanku dan aku lontang-luntung, aku gak punya pekerjaan karena pandemi ini, tapi aku tetap bersuka cita, aku gak pernah sedih karena janji Tuhan iya dan amin buat aku. Dan pacarku ini dengan sangat-sangat, meskipun dia pemarah ya, dia gak pernah sekalipun ninggalin aku, ya seperti Tuhan. Seperti Tuhan yang gak pernah ninggalin aku, dia selalu support aku, dia selalu dukung aku sampai aku bisa jualan, mau mulai usaha yang baru dan mulai pekerjaan yang baru. Ya meskipun semua pekerjaanku itu belum sesukses teman-teman yang lain lah. Tapi aku tetap percaya Tuhan itu bekerja atasku. Nah, kelemah lembutan buat aku dan pacarku ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita tuh pemarah, sama-sama pemarah tapi di hal yang berbeda. Aku tuh anaknya santai waktu hal-hal kecil kayak misalnya waktu misalnya duh, kamu loh kok misalnya, aku kan udah pesen bilangnya pakai lontong. Loh, aku nggak denger. Tapi kan nggak usah marah-marah. Kalau memang aku nggak denger ngapain marah-marah? Cuman hal sekecil makanan. Tapi aku kadang dia itu marah sama aku karena aku susah diomongin. Ketika aku jatuh sakit, aku selalu sangat susah ditegur untuk minum obat, untuk ke dokter. Karena buat aku sangat benci obat. Tapi karena pandemi ini sekarang, aku berdoa sama Tuhan, aku tahu aku nggak seneng sama obat, tapi aku tetap mau usaha untuk jaga diriku sendiri, untuk nggak makan makanan yang pedas terlalu berlebihan dan lain-lain. Nah, kelemah lembutan sendiri itu pun buat aku sangat sesuatu yang sangat susah karena apa ya? Aku dari kecil itu dari keluarga yang orang tuaku gampang marah, terus ceceku juga gampang marah. Tapi semuanya itu justru membuat aku belajar bagaimana aku merespon orang lain seperti Tuhan merespon aku. Aku ini dosa, aku ini penuh dosa, aku pernah melakukan hal yang paling menjijikan di dalam hidupku dan membuat aku merasa hina di hadapan Tuhan sampai aku pelayanan tapi aku tetap melakukan dosa itu. Sebenarnya itu bullshit, maaf buat kata-kata ini, tapi ini suatu pelajaran buat aku tentang kelemah lembutan di mana aku mau ditegur sama teman-temanku, aku mau ditegur sama pacarku, aku mau ditegur sama orang tuaku. Ketika aku nakal, ketika aku bandel, aku mau ditegur. Dan waktu satu kali aku berantem nih sama pacarku nih, berantem gara-gara apa ya? Gara-gara hal sepele sih sebenarnya. Aku bilang sama dia, misalnya berantem terus putus saya mari wes, aku timbang stres gara-gara kita berantem. Aku sampai doa sama Tuhan, aku gak mau, aku paling benci
paling benci hubungan yang penuh dengan berantem, paling benci dengan hal ketika aku wes misalnya gini, aku bener nih sama pacarku, aku bener. Tapi gara-gara dia cowok, cewek kan harus tunduk tuh sama cowok. Jadi aku ini, Tuhan, aku iki kudu tunduk latihan jadi istri. Tapi kok pacarku ini dendemi, aku gemes. Tapi satu kali Tuhan itu ingatkan aku di dalam hatiku gini. Kamu kalau misalnya nggak mau berubah, kalau kamu nggak mau berubah jadi lemah lembut, kamu nggak mau ngehilangin gengsimu untuk minta maaf duluan, padahal kamu yang benar, semuanya itu gak berkenan di hadapanku. Semuanya itu bisa aku putusin sekarang hubunganmu. Dan aku waktu itu Tuhan, iki ya Tuhan, lek guduk karena engkau, lek guduk karena Tuhan, lek guduk untuk Tuhan, aku gak mau minta maaf duluan. Aku gengsi, aku gak salah, tapi aku harus minta maaf. Tapi Tuhan ingetin aku, kamu gak akan pernah selesai masalahmu dengan siapapun termasuk pacarmu kalau kamu sendiri gak bisa memaafkan dirimu sendiri, gak pernah bisa untuk mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu justru menyelesaikan masalah. Ingat, kayak di Amsal 15 ayat 1, Amsal 15 ayat 1 itu diceritakan. Mari kita buka dulu firman-Nya. Amsal 15 ayat 1. Oke, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini sangat simpel tapi sangat luar biasa. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itu kenapa semua orang, hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan pacar kita, hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita nanti, semuanya bakal kacau balau kalau nggak ada yang mau ngalah, kalau nggak ada yang mau lemah lembut, kalau nggak ada yang mau menengekang lidahnya. Jadi waktu itu aku selalu berusaha, ayo Ivi minta maaf, Tuhan iki angel loh, aku gak seneng. Dan yang paling lucunya lagi, aku tuh paling benci waktu aku udah minta maaf, aku tuh gak seneng ngerayu. Apalagi, ayo maafin aku wah. Itu buat aku maaf jijik banget, aku gak seneng, aku benci banget. Apalagi aku tuh gak seneng ngerayu-ngerayu. Kamu gak maafin aku yaudah, it's okay buat aku, bodoh amat. Tapi ampun, semuanya itu dikembalikan lagi. Tuhan tanya, emang kamu mau putus sama dia? Ya gak mau sih. Yaudah kalau kamu gak mau ya kamu harus ngelakuin apa yang aku mau. Yaudah, aku minta maaf dong sama dia. Aku minta maaf. Jawabannya dia emek gitu tok. Ojo marah. Hei, sopo sing seneng dijawab kayak ngono. Aku gak seneng guys, jujur aku gak suka. Tapi aku tetap berusaha untuk ngalahin egoku. Aku berusaha untuk ngalahin semua yang ada diriku, gengsiku, kebencianku untuk merayu. Aku terus berusaha. Aku bilang gini, kamu loh ya, aku gak pernah suka untuk ngerayu orang. Tapi aku harus berusaha minta maaf sama kamu. Kamu gak mau maafin aku ya wis. Tapi dalam hati, malah kamu egois lagi. Terus akhirnya aku nunggu sampai semuanya tenang, sampai hubungan, maksudnya kita sampai emosi kita reda. Dan akhirnya aku bilang, aku minta maaf lah aku kayak gini. Tapi ingat, seringkali bukan aku tok yang sering minta maaf, tapi dia juga sering minta maaf ke aku. Itu kenapa aku sangat banyak belajar dari dia, belajar dari keluarganya yang luar biasa juga, orang tuanya, saudara-saudaranya, semuanya aku belajar. Bahkan dari orang tua aku sendiri, dari kakakku sendiri, dari pacarnya kakakku sendiri, aku sangat belajar untuk bagaimana kita harus tetap rendah hati, tetap lemah lembut. Nah, contoh paling nyata waktu kita kesusahan untuk mengampuni orang, untuk tetap lemah lembut sama orang adalah Tuhan Yesus. Kenapa aku bilang Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, penuh dengan kelemah lembutan yang gak pernah ada satupun orang di dunia ini yang seperti Tuhan Yesus. Dan kenapa aku bilang? Karena di Lukas 23 ayat 34,
Tuhan Yesus itu bilang, ini kisahnya tentang Tuhan Yesus disalibkan. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu sangat jelas. Tuhan gak pernah dendam sama mereka. Tuhan gak pernah nyimpen keinginan atau kepikiran atau isi hatinya atau ucapannya, Tuhan, Bapa yang di surga hancurkan mereka. Gak pernah Tuhan bilang kayak gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Justru Tuhan minta ampun, Tuhan mohon ampun sama Bapa supaya Bapa yang di surga mengampuni mereka. Luar biasa gak sih Tuhan? Gak berhenti di sana. Gak berhenti di sana kelemah lembutan Tuhan. Waktu Tuhan disalibkan, Tuhan tahu orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia pedulikan setiap hari, setiap saat yang Tuhan selalu ada buat dia, justru mereka menyalibkan Tuhan lagi. Mereka membayar dengan membayar Tuhan dengan uang, membayar mereka dengan agama lain dan semua hal-hal lain yang mereka nggak pernah berpikir kalau Tuhan itu nggak ada bandingannya gitu. Gak pernah Tuhan itu dibandingkan apapun. Tapi justru Tuhan tetap mengasihi dia. Tetap mengasihi aku yang berdosa. Tetap mengasihi kalian semua yang berdosa. Ya meskipun aku gak tahu ya kalian dosa apa. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan gak pernah sekali-kalinya meninggalkan kita. Karena dia penuh dengan kelemah lembutan. Nah kenapa sih Tuhan kok selalu lemah lembut sama kita? Sama semua orang, sama semua manusia yang sangat berdosa dan sangat menyakiti hatinya. Karena Tuhan mau kita tahu, kita luluh, kita leleh karena kebaikan dan kesetiaan dan kasihnya dan kelemah lembutannya. Lelek misalnya ya, Tuhan itu pemarah kayak aku. Mana ada bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kan gak mungkin. Jadi semuanya itu kembali lagi sama kita. Kalau kita gak bisa lemah lembut, lah kamu anak siapa? Waktu ditanya, siapa anak Tuhan? Semuanya angkat tangan. Siapa anak Tuhan? Siapa yang cinta Tuhan? Semuanya angkat tangan. Tapi waktu diperhadapkan sama masalah, kalian cinta Tuhan enggak? Kalian anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh enggak? Kan percuma, kalian mendengarkan firman, dengerin firman tapi enggak jadi pelaku. Semua firman ini sudah tertanam di dalam hidup kalian, di dalam hati kalian, tinggal keegoisan kalian itu yang membuat semuanya itu hilang, tertutupi. Wes Tuhan, aku gengsi mengampuni dia. Wes Tuhan, aku malas aku mangkel mengampuni mantanku. Aku malas aku mangkel aku mengampuni sahabatku. Aku malas aku mangkel mengampuni mamaku, papaku yang bercerai dan lain-lain. Tapi justru waktu kita lemah lembut, kita tuh menyelamatkan diri kita sendiri. Nah itu kenapa? Kenapa kita harus lemah lembut? Yang pertama, kelemah lembutan itu menyelamatkan diri sendiri dan membawa ketenangan untuk diri sendiri. Ayatnya ada di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Ini jelas banget ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang itu apa? Masalah kalian di dalam hidup kalian dari kalian kecil 0 tahun sampai umur kalian sekarang. Tuhan itu wes ngasih ikuk buat kalian bawa, kalian hadapin. Nah, dan belajar pada Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan sendiri itu lemah lembut dan rendah hati. Dan yang paling istimewanya apa? Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang bilang kalau misalnya ngalah itu kalah? Enggak ada, justru mengalah itu membuat semuanya berhenti. Kan di Amsal tadi kan bilang toh, lidah yang lembut itu menyelesaikan kegeraman. Tapi waktu kita ngomong kasar, apa gak tambah nyakitin orang lain? Apa kita sendiri setelah ngomong kasar kita enggak Tuhan aku menyesal. Lelek kalian enggak pernah menyesal sudah melontarkan kata-kata yang kasar, berarti hati nurani kalian itu wes gak tahu di mana. Percuma
percuma kalian ibadah, percuma kalian pelayanan, percuma kalian muji-muji Tuhan, angkat tangan, jingkrak-jingkrak, percuma kalau kalian semua nggak bisa mengekang lidah kalian. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu kenapa lemah lembut itu menyelamatkan diri sendiri. Nah, di saat kita mau sabar, di saat kita mau ditegur, itu membuat kita lepas dari jerat yang mengikat kita. Jerat apa? Yaitu kepahitan, dendam yang kita simpan selama ini. Kalau kita berani, Tuhan, aku mau mengasihi mereka. Tuhan, aku mau mengampuni mereka dengan lemah lembut, dengan benar-benar tulus dan murni mau mengampuni mereka. Percaya Tuhan bakal ganti hatimu yang buruk itu, hatimu yang udah hancur, yang gak ada bentuknya, menjadi hati yang baru. Kasih Tuhan itu luar biasa. Ingat, kasih Tuhan itu luar biasa dan kasih Tuhan yang sanggup mengubahkan semua yang gak mungkin jadi mungkin. Tuhan, aku gak mungkin aku mengampuni pacarku yang kayak gitu. Tuhan, aku gengsi. Hei, Tuhan aja loh, iso mengampuni orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang menyalibkan dia sendiri, bahkan kamu yang berdosa, Tuhan mau mengampuni kamu. Masa kamu gak bisa mengampuni orang lain? Tuh, terus saat orang lemah lembut akan bisa membawa dirinya kepada hal yang positif, meskipun harus membayar harga dan menderita. Gak apa-apa loh menderita karena kebenaran daripada menderita karena menutupi kejahatan yang kalian lakukan. Karena satu hari, meskipun kalian menutupi kejahatan itu sedemikian rupa, semuanya itu akan terungkap. Dan Tuhan sendiri yang akan mengungkap semua kejahatan kalian. Dan pernahkah kalian berpikir, wes gak apa-apa, meskipun Tuhan gak di sini, kan semua orang gak tahu aku wes pernah melakukan kayak gini. Tuhan gak pernah tahu aku pernah membunuh, Tuhan gak pernah mencuri, Tuhan tahu, tapi orang-orang lain nggak tahu. Lebih menakutkan mana manusia ambek Tuhan? Emang manusia bisa menyelamatkan kamu? Enggak kan? Kenapa kamu lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan? Nah, waktu di dalam pertikaian dan kita selalu terlibat, kita harus tetap selalu mengalah. Yang pertama, sakit nggak tuh mengalah? Ya sakit, bayar harga dong. Mengalahkan gengsi, mengalahkan aduh benci aku, minta maaf. Tapi percayalah, waktu kalian menyelesaikan semuanya dengan lemah lembut, waktu kalian mengalah, ya wes gak apa-apa. Bakalan selesai masalahnya, kalian ambil hubungan temanmu itu, hubunganmu ambil saudaramu, hubunganmu ambil orang tuamu, tetap akan lanjut. Tapi kalau kalian gak mau mengampuni mereka, kalian tetap egois ya, tetap keras hati, nggak mau lemah lembut, nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai meskipun kalian berpikir itu udah selesai. Hati kalian nggak bisa berbohong. Dan justru Tuhan lihat hati kalian. Nah, semua waktu kita berantem ya, waktu kita berantem kita harus mengalah walaupun benar, dituduh. Ya wes ditompo aja, diterima aja dengan sukacita, nggak apa-apa. Semuanya itu bakal terungkap. Ingat, waktu dunia merendahkan kita, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Tapi ingat, bukan buat kesombongan kita sendiri, biar nama Tuhan itu dimuliakan. Dan waktu kita mengekang lidah, kita untuk tidak menjawab kasar, tapi kita terus menjawab itu dengan lemah lembut, iya ma, iya. Ingat, iyamu itu iya apa? Iya dendemi, apa iya sungguhan? Lek dendemi, menyimpan dendam, percayalah satu hari nanti kamu gak akan bisa menahan semua dendammu itu. Dendammu itu justru akan menumpuk sampai hatimu hancur, lebur, ireng, gak berwujud, tapi kamu tetap dendam, itu merusak dirimu sendiri dan merusak orang lain. Nah, kalau kalian sekarang minta ampun sama Tuhan, kalian nerima firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut, itu akan menyelamatkan dirimu sendiri, menenangkan dirimu sendiri, dan membawa kamu kepada jalan yang benar. Ingat, yang bisa membawa dirimu diselamatkan adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Enggak ada satupun orang di dunia ini, meskipun orang tuamu, meskipun suamimu, meskipun istrimu, meskipun pacarmu, meskipun temanmu, meskipun sahabatmu, meskipun kembaranmu,
Enggak akan bisa. Semuanya itu cuma Tuhan yang bisa, yang sanggup melakukannya. Gitu. Itu kenapa kita harus meneladani Tuhan Yesus yang sangat-sangat murni kasihnya, yang penuh kelembutan. Soalnya kenapa? Waktu kita lihat, oh ternyata anak ini lemah lembut. Oh ternyata anak ini enggak pemarah. Belum tentu, manusia itu enggak sempurna. Tapi yang sempurna itu punyanya Tuhan. Jadi jangan lihat contohnya manusia, nanti kamu kecewa sendiri. Nanti kamu menyimpan kepahitan sendiri sama dia. Tapi kalau kamu menyimpan semuanya itu sama Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni, Tuhan aku mau mengasihi dia, Tuhan aku mau tetap lemah lembut sama dia. Wes percaya Tuhan sendiri yang akan ngasih kamu kekuatan. Tuh. Enggak akan selesai kalau enggak ada yang mau ngalah. Jadi setiap masalah, kalau enggak ada yang mau ngalah, enggak ada yang mau lembut, enggak ada yang mau minta maaf duluan, semuanya enggak akan selesai. Sebenarnya mungkin di depan mata kita selesai ya, tapi hati kalian enggak selesai. Kalian akan ingat-ingat itu terus. Kalian akan simpan itu di dalam hati. Oh arek iki delok naeng kok, tontok naeng kok. Nanti yo waktu ini pas yo, itu namanya apa? Orang sing dendam. Orang yang menyimpan kepahitan, dendam, sakit hati, dan lain-lain. Dan itu enggak akan bisa diselamatkan kalau kalian sendiri enggak menyadari itu. Dan enggak ada yang suka berteman atau berelasi dengan orang yang suka marah-marah. Siapa sih yang seneng ambek tukang marah-marah? Pasti dijauhin, pasti enggak dihormatin, pasti kita enggak mau patuh sama dia. Kita pun menuruti omongannya dia karena aduh males aku dengerin dia marah-marah. Pasti kita bosan berteman sama dia. Tapi orang-orang yang punya hati yang lembut, kayak Amsal 15 ayat 4, itu dibilang lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Itu yang pertama ya. Dan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 26. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Selanjutnya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang suka marah-marah itu enggak benar di hadapan Allah. Kalau kalian merasa diri kalian benar waktu kalian marah, ingat toh iki lho, Alkitab wis jelasin sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini wis jelas. Selanjutnya yang 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Begitu banyak itu berarti dosamu wis akeh, Tuhan wis nyatet, wis hafal. Dosamu iku maneh. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Firman yang tertanam ini firman yang sudah tertanam di hatimu. Wis tahu hukum Tuhan itu mek satu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wis tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Lihat, firman ini yang menyelamatkan jiwamu. Lelek kamu gak mau selamat, kalau kita semua gak mau selamat, ya wes, terus no, keras hati terus no, gak apa-apa. Kalian sendiri yang mencobai diri kalian sendiri untuk tidak diselamatkan. Selanjutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kayak aku sebenarnya hari ini aku bawain firman ini sangat buat aku, Tuhan, aku munafik. Aku belum sepenuhnya untuk terus
berusaha untuk lemah lembut. Aku sik marah, kemarin malamnya aku sik marah. Kemarin malam hanya karena sepele, kalah main. Aku marah. Tapi aku tetap berusaha untuk terus tetap lemah lembut. Selanjutnya, ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Selanjutnya, 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti hukum yang sempurna. Kalian tahu semua kan arti meneliti itu apa? Diteliti satu-satu, dipetani, dilihatin satu-satu, dibuka satu-satu, semua hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya, memerdekakan orang. Dan ia bertekun itu selalu, setiap saat, setiap hari, bertekun selalu ketemunya itu terus, bertekun di dalam itu. Dan jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, enggak dengerin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, bukan. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Selanjutnya ayat yang ke-6, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Simple. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi, masih kalian ibadah Minggu, ibadah umum, Rabu, ibadah doa malam, Kamis ikut komsel, Sabtu ikut ibadah yud, balik minggu lagi. Terus kalian sate setiap hari, percuma kalau kalian gak bisa mengekang lidah kalian. Susah, pasti. Tapi kalau kalian mau lemah lembut menerima firman Tuhan itu, Tuhan sendiri yang akan kasih kekuatan. Karena Tuhan sendiri itu kasih. Nah yang kedua, orang yang lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Orang yang suka melawan adalah orang-orang yang tukang bantah, sing sak karepe dhewe, gak iso dikandani, wangel pol, kayak batu, keras kepala. Itu kenapa? Bedanya tanah liat sama batu ya. Tanah liat itu mudah dibentuk sama pembuatnya, dia juga benda padat, tapi bisa dibentuk. Beda sama batu, padat, keras, susah dibentuk, wis. Isone dijurno. Tuh. Itu kenapa semua anak-anak Tuhan harusnya memiliki hati yang lemah lembut seperti tanah liat. Nah, tukang suka melawan ini juga yang susah pol dibentuk. Gak mau ditegur, gak mau dipimpin. Jalan sak mau sendiri, masih Tuhan bilang A, jalan A. Gak, aku milih jalan B. Jalan A, enggak Tuhan, jalan B ae. Nah, ketemu jalan B terus jalannya tertutup rapat, gono jalan keluar, baru minta tolong sama Tuhan. Tuhan gimana sih Tuhan, katanya Tuhan selalu ada buat aku tapi gini. Lah kamu kan udah diingetin sama Tuhan. Kan firman-Nya udah tertanam di dalam hatimu, tapi kamu sendiri ya gak lemah lembut untuk menerima firman itu. Jadi jangan salahkan Tuhan, semuanya itu apa? Menyelamatkan diri sendiri. Kamu harus sadar salahmu di mana, kamu harus sadar, kamu harus ngalah, kamu harus ngerti. Kamu tuh sudah lemah lembut atau belum? Lelek kamu masih keras hati, merasa dirimu sendiri benar, berarti kamu gak butuh Tuhan. Tapi Tuhan sih butuh kamu loh. Tuhan itu sih sayang sama kamu loh. Masya kamu dosa, masya aku dosa, Tuhan sih sayang sama aku. Luar biasa gak sih Tuhan itu? Oke, dan memimpin. Ya, kenapa orang lemah lembut juga menuntun orang yang suka melawan dan memimpin orang lain untuk jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sometimes Tuhan itu bakal pakai kita ya. Meskipun kita ini hina, dulu kita pernah berbuat dosa, dunia memandang kita hina, dunia merendahkan kita. Bagi dunia itu kita gak ada apa-apanya dibandingkan semua orang-orang yang sukses. Hidupku hancur, menurutku orang tuaku cerai, saudara-saudaraku ucul kabeh, hilang semua, ndek mana semua.
Tapi justru Tuhan pakai orang-orang yang dipandang hina sama dunia untuk memuliakan nama Tuhan. Dan balik lagi, kalau kita udah tulus lemah lembut sama orang, kita tulus menerima firman Tuhan, kita lemah lembut menerima firman Tuhan, kita hidup di dalamnya, kita itu justru dipakai buat menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk mengingatkan, untuk menuntun, untuk memimpin mereka, mengenal Tuhan, mengenal kebenaran yang sejati. Nah, ayatnya sama di Titus 3 ayat 1 sampai 3. Titus 3 ayat 1 sampai 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Lemah lembut terhadap semua orang. Yang ketiga, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Kita harus pernah hidup kayak gitu. Aku sendiri juga pernah. Aku pernah membenci ceceku, aku pernah membenci mamaku, aku pernah membenci papaku, aku pernah membenci mantanku, aku pernah membenci pacarku, aku pernah membenci semua orang. Aku pernah membenci Tuhan sendiri juga pernah. Tapi justru Tuhan tangkap aku. Ayo kamu diselamatkan atau enggak? Lek kamu enggak mau diselamatkan, hidupmu stagnan di sini. Kalau kamu enggak bisa nerima firmanku dengan hatimu sing lemah lembut, kamu keras hati terus, kamu enggak bisa tak selamatin. Tuhan bisa. Tapi kalau kita enggak menyetujui keselamatan itu, enggak bisa. Semuanya sia-sia. Ya kayak tadi loh, mengekang lidah, enggak hanya mengekang lidah. Kalau kita enggak bisa menahan diri kita sendiri, enggak bisa menguasai diri kita sendiri, ya percuma. Keselamatan yang Tuhan kasih itu percuma. Dan ayat yang 8 sama 9, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, agar mereka yang sudah percaya, yang sudah loh, bukan yang belum percaya, yang sudah. Berarti yang sudah itu berarti siapa? Anak-anak Tuhan. Lah, anak-anak Tuhan sing tadi angkat tangan itu loh. Siapa yang cinta Tuhan? Aku. Tapi waktu digesek, kemana semua hati kalian? Kemana semua kalian? Menang sendiri, kabur semua kepada kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Kita buka 2 Timotius 23 ayat 26. 23 ayat 26. Ini sangat luar biasa. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. 2 kali Tuhan ngomong, hindarilah hal-hal yang sia-sia, yang bodoh, yang gak layak. Yang gak penting. Hal kecil-kecil yang gak bisa kamu tahan, gak bisa kamu memaafkan, itu gak usah dipikirin gitu loh. Justru pikir oh iya, waktu aku gak mengampuni dia, aku harus nyakitin hati Tuhan lagi. Waktu aku gak mau mengasihi dia, waktu aku gak mau lemah lembut sama dia, aku gak mau ngalah, inget toh, kamu nyakitin Tuhan lagi. Itu yang harus kalian pikirkan. Dan tidak layak, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan gak boleh bertengkar. Sama orang tua gak boleh bertengkar, sama pacar gak boleh bertengkar. Sama cici, sama koko, sama titi, sama mas, mbak, adikmu, sama semua orang, sama teman-temanmu, sahabatmu, saudaramu, sama pegawaimu, sama bosmu, sama teman kerjamu, rekan kerjamu. Jangan marah-marah, jangan bertengkar. Wes jelas loh, hamba Tuhan
Hamba Tuhan itu bukan yang di atas mimbar, bahkan aku sendiri, aku yang bikin renungan ini, bukan aku tok, semua yang dengerin anak-anak Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ingat, hamba Tuhan yang mengajar dengan sabar, dengan lemah lembut untuk menuntun orang yang suka melawan. Kenapa sih? Ini luar biasa ya. Luar biasa. Waktu kita dipakai sama Tuhan, pengalaman hidup kita, waktu kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Kita ini bisa jadi berkat buat teman-teman kita. Seperti ayat yang ke-25 ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Mereka siapa sih? Orang-orang yang nyakitin kita. Orang-orang yang selalu menang sendiri. Orang-orang yang suka melawan. Kayak misalnya waktu kita bertengkar sama orang tua kita. Waktu kita bertengkar sama teman kita, sama saudara kita, sama pacar kita, sama siapapun. Kita bertengkar. Tapi waktu kita rendah hati, waktu kita lemah lembut, Tuhan itu menyelamatkan mereka. Tuhan itu menyelamatkan mereka dengan cara apa? Ya kita ini. Kita yang nuntun. Kita sabar, lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kalau kita semua disebut anak-anak Tuhan, kalau kita semua mengaku kita sendiri anak Tuhan, cinta Tuhan, ya jadi berkat, ya jadi contoh, ya jadi ini hamba Tuhan yang gandeng tangan, yang menuntun, yang memimpin. Ayo lewat sini, ojo lewat sana, lewat sana kayak gini-gini. Nah, kalau kita semua ya cuman berhenti, Tuhan, aku kenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mengenal kasih Tuhan seperti apa, wes berhenti di aku, percuma dong. Kan Tuhan mau kita menyebarkan semua Injilnya Tuhan kepada semua orang supaya Tuhan itu dipermuliakan. Ingat, tujuan Tuhan itu untuk apa? Menyelamatkan kita semua manusia. Enggak hanya aku, enggak hanya kamu, enggak hanya kita yang dengerin, enggak hanya semua. Ya, yang orang-orang yang belum kenal Tuhan itu loh. Yang belum kenal pun bisa jadi berkat, kita bisa jadi berkat buat mereka. Itu. Nah, seperti Tuhan Yesus yang selalu lemah lembut menuntun orang bebal untuk bertobat. Tuhan itu tahu aku ini orangnya bebal. Aku tahu aku ini anaknya bebal. Wangel dikandani. Tapi aku berusaha untuk tetap mengikuti arahannya Tuhan. Ivi ayo ke sini. Satu kali Tuhan pernah bilang. Ini sebelum pandemi, sebelum corona ini ada dan semua belum berpikiran detol bahan kimia itu dibutuhkan, desinfektan, belum tahu. Tuhan itu udah ngomong sama aku waktu ke Indomaret. Ya langsung ngomong, "Hei tuku niku." Ya enggak. Di dalam hatiku dia itu kayak muncul gini loh. Tak pegang, itu detolnya tak pegang. 36.000 atau 34.000 lupa aku harganya berapa. 30.000 ke atas pokoknya. Tak pegang, set, beliin 2, sisanya cuma 2 di situ, beliin 2, enggak wes Tuhan, karena uang aku mahal ini 70 lebih, mending buat yang lain, buat aku makan, buat aku jajan, buat bensinku, beliin, ngotot, beliin, enggak mau Tuhan, aku mau pakai uang ini buat yang lainnya. Eman-eman uangku 70 mek buat beli ini tak. Pada akhirnya aku enggak beli. Dan pada akhirnya hal itu digunakan. Dan pada akhirnya sekian lama detol itu enggak ada kan. Detol itu enggak ada, hilang. Mungkin karena produksinya kurang dan pembeliannya meningkat jadinya dia habis mungkin ya. Produksinya barang-barangnya itu habis. Aku menyesal dong. Aku menyesal Tuhan udah mau
udah mau nyelamatin aku, udah mau ngingetin aku supaya aku tetap sehat. Tapi aku nakal. Aku nggak dengerin firman Tuhan, nggak nerima firman Tuhan dengan lemah lembut, keras kepala. Nggak wes Tuhan, mek buat apa? Mangan. Mangan lebih penting daripada kesehatan. Iku salah, kesehatan lebih penting daripada makan. Itu satu kali. 2, sering banget aku diingetin sama Tuhan. Hand sanitizer Nuvo. Tiap kali aku ke Giant Mok, beliau hand sanitizer selak habis. Beliau mumpung murah. Beliau enggak wes nanti ae. Pada akhirnya apa? Habis lagi. Hilang lagi. Harganya sekarang mahal. Susah loh. Sama ngomong sama Ivi nih, anak bebal ini susah. Tapi aku tetap berusaha untuk, waktu Tuhan udah ngingetin aku, harus ingat, harus dilakukan detik itu juga, ojo menunda. Itu namanya kairos Tuhan. Kairos Tuhan. Kairos Tuhan itu cuma datang sekali, gak bisa terulang lagi, kesempatan itu cuma datang sekali. Itu kairos Tuhan. Lalu kalian gak mau diselamatkan, hari ini kalian udah dengar firman Tuhan, tapi kalian menganggap ini sebuah hal yang remeh. Ingat, Tuhan gak pernah main-main dan Tuhan gak pernah mau dipermainkan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kalian, tetap nunggu dengan setia. Ayo Ivi, kamu mau diselamatin apa enggak? Ini waktunya udah mau habis loh, aku udah mau datang loh ini. Ayo semuanya, udah siap belum? Wes Tuhan nanti ae. Hei, jangan menunda. Siapa sih tahu kedatangan Tuhan? Moro nanti, moro besok, moro beberapa detik lagi. Waktu Tuhan datang, moro Tuhan tanya, apa yang sudah kamu perbuat Ivi selama hidupmu? Dosa aja Tuhan, aku belum minta ampun sama Tuhan. Diguyu sama Tuhan. Lah kemana aja? Dari dulu aku udah ngingetin kamu. Ayo, aku sendiri udah diingetin sama Tuhan. Jadi kita semua harus terus belajar. Karena itu semuanya kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah kita terus berusaha untuk menjadi anak-anak yang lemah lembut, anak-anak Tuhan yang lemah lembut, yang penuh dengan sukacita. Tapi ingat, ada Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Ini ayat yang buat aku sendiri karena aku yang bagiin firman ini. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran. Hei, kalau kita tahu teman kita melakukan kesalahan, kita tahu orang tua kita melakukan kesalahan, kita tahu saudara kita melakukan kesalahan. Kalau kita nggak siap, kalau kita hidup kita belum benar ya, kita nggak bisa jadi berkat. Pelanggaran, kita tahu dia ngelakuin, maka kamu yang rohani. Lah kamu belum rohani, gimana memimpin orang itu ke jalan yang benar? Padahal di sini bilang apa? Maka kamu yang rohani harus itu berarti apa? Harus dilakukan. Gak pakai menunda, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, bukan roh yang menghakimi, bukan roh yang memandang hina orang itu, bukan, tapi roh yang lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya gak jadi batu sandungan, supaya kamu juga jangan kena pencobaan, supaya kamu sendiri gak kena pencobaan. Ingat, kalau kita nggak rohani, kalau kita nggak mempersiapkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak bisa jadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Siapa sih mau hari ini? Siapa sih mau hari ini diselamatkan Tuhan dan menyelamatkan dirinya? Tuhan, ini aku. Pasti semuanya pengen diselamatkan. Enggak aku ya pengen Tuhan. Tapi aku juga pengen semua orang tahu kalau Tuhan itu penuh kasih. Enggak ada Allah seperti Tuhan. Enggak ada Allah lain yang dapat menggantikan Tuhan. Allah itu di atas segala Allah. Raja di atas segala raja.
Kalau kalian masih keras hati hari ini, kalau kalian masih suka nyimpen dendam, jangan salahkan Tuhan kalau hari kedatangannya kalian semua ditanyain, kamu kok belum mengasihi dia? Ayo teman-teman, kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Engkau berkuasa. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati seperti Engkau Tuhan. Berikan kami mata seperti-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati. Sekali lagi kita katakan, berikan kami hati seperti-Mu Tuhan Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati. Berikan ku tangan-Mu Tuhan. Berikan ku hati-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku Tangan-Mu. berikan ku tangan-Mu. Berikan ku hati-Mu. Yesus Tuhan Engkau yang mulia. Berikan ku hati-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan, kami semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap hari Tuhan semakin kami Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan, kami semakin hidup di dalam perkenanan akan Engkau Tuhan. Kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kami hati-Mu
Tuhan. Berikan kami matamu Tuhan, berikan kami tanganmu dan kakimu Tuhan, supaya setiap kami Tuhan, kami bisa hidup di dalam perkenananmu Tuhan. Kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak yang lemah lembut Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang terus mengampuni orang Tuhan, yang menerima firman Tuhan, firman-Mu Tuhan untuk dilakukan Tuhan Yesus. Dan karena itu Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan Yesus. Segala Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu Tuhan, yang menjadi pelaku-Mu, bukan hanya pendengar firman-Mu Tuhan kami, tetapi menjadi pelaku firman-firman-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, perlengkapi setiap kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hidup di dalam kami Tuhan, sehingga bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk firman-Mu ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Kami mau minta kekuatannya daripada-Mu Tuhan untuk melakukan setiap hal di dalam kehidupan kami Tuhan dengan sukacita, dengan lemah lembut Tuhan, dengan rendah hati Tuhan, supaya kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya, shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan kami dalam ibadah live, ibadah youth. Dan saat ini saya akan menyampaikan untuk info selama seminggu ke depan, yaitu yang pertama, setiap hari Kamis, Youth LG Bethlehem mengadakan komsel, yaitu ada 2 komsel. Yang pertama komsel Blimbing dengan kontak person Yuda, jadi buat teman-teman yang mau join bisa menghubungi Yuda. Dan satu lagi ada komsel gereja, yaitu komsel rajin menabung dan bisa menghubungi CIV untuk join dalam komsel. Dan untuk ibadah minggu depan, hari Sabtu, kita akan tetap ibadah live seperti hari ini. Dan untuk info selanjutnya, untuk ibadah onsite atau ibadah offline-nya akan disampaikan dalam minggu-minggu depan setelah ada pengumuman lebih lanjut. Dan demikianlah info yang dapat saya berikan untuk seminggu ke depan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
dalam hati kami yang sangat-sangat terdalam kami bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah kami yang sangat dahsyat, sangat baik dan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Engkau walaupun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami melalui Ivi. Kami percaya Engkau akan memberkati Ivi secara luar biasa supaya hidupnya Engkau berkati untuk bisa menjadi keberkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya dan Engkau memberkati dia dan keluarganya. Engkau juga memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit seperti ini, tapi tetap terus berusaha untuk mencari wajah-Mu. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini kami mengangkat tangan kami dan kami percaya Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu yang sungguh berlimpah-limpah dan kasih karunia-Mu yang luar biasa dan juga dengan kemuliaan Tuhan sehingga kami mampu menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Kami serahkan masa depan kami, kehidupan kami, masa depan kami dan juga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.